Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tria Safitri akan menjelaskan sebuah lagu daerah yang berjudul Sayang-Sayang Sepatokaan. Sayang-Sayang Sepatokaan ini lagu rakyat asal Minahasa yang bermula dari saling ejek antar orang-orang di beberapa kampung di Tonsea bagian utara tanah Minahasa. Suatu ketika pada tahun 1950, Wilhelmus Absolum Riru atau biasa dikenal dengan sebutan nama Riru, ia adalah seorang mahasiswa di Jakarta menyaksikan sebuah kapal perang Uni Soviet yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Sebagian penumpang kapal itu turun untuk bermain sepak bola. Nah, sebelum pertandingan dimulai, orang-orang Uni Soviet ini terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu yang sangat dikenal oleh Riru sejak masa kanak-kanaknya di Kakas Kasen di Minahasa. Desa Patokaan terletak di sebelah barat laut Bandar Utara Samratulangi di Mapanget kini. Jarak Patokaan di Bandar Utara ini jika mengikuti jalan umum sekarang kira-kira 8 km. Menurut Riru, hingga tahun 1930 ini kawasan ini kemudian menjadi Bandar Utara, termaksud Desa Patokaan. Desa Patokaan ini pada awalnya adalah rawa yang menjadi sarang nyamuk penyebab penyakit malaria. Tapi, bagi orang-orang Minewerot, Tatelulakikit, tempat ini baik untuk dibuat menjadi lahan perkebunan. Maka, sejak tahun 1920, menurut Riru, mulailah orang-orang Minewerot ini membuka lahan untuk ditanami sebuah kelapa dan berbagai jenis dari buah-buahan. Untuk itu, mereka yang mula-mulanya sering pulang karena sibuk, sekarang kini mereka mulai menginap dan menetap. Lalu, tempat ini mulai digelar sebagai patokaan atau tempat mampir, menginap, atau seperti burung yang mulai hinggap di sana, menurut Riru. Maka, jadilah patokaan ini sebagai kampung pemukiman, sementara nyamuk-nyamuk yang hidup di rawa juga tetap masih merajalela di sana. Di masa Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, sebagian daerah rawa itu dibangun dengan lapangan terbang untuk pesawat-pesawat tempur dan gedung-gedung logistik milik Jepang. Lapangan terbang ini disebut dengan Lapangan Terbang Mapanget. Mapanget ini mengambil dari nama desa di sekitar situ. H.B. Palar pada Wajah Baru Minahasa di tahun 2009 menjelaskan bagaimana orang-orang Minahasa ini di masa pendudukan Jepang menjadi pekerja paksa atau biasa kita sebut dengan kerja rodi, yaitu mereka menjadi pekerja paksa untuk membangun lapangan terbang itu. Menurut Riru, banyak orang Minahasa yang mati karena kerja paksa itu, dan kalaupun ia masih pulang kampung, pasti ia pucat-pucat kuning karena malaria yang ada di daerah situ. Orang-orang Patokaan yang terlihat pucat dan menggigil karena malaria tersebut menjadi sasaran cemoohan dan olok-olokan bagi orang-orang Tatelu yang bertemu dengan mereka. Orang-orang Tatelu ini menyampaikan olok-olokan itu dalam sebuah bentuk lagu yang diciptakan oleh mereka sendiri, yang kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu lagu Sayang-Sayang Sepatokaan. Menurut orang-orang Tatelu, lirik Sayang-Sayang Sepatokaan ini sebagai berikut. Sayang-sayang sepatokaan, matigor-tigor gorokan sayang. Tan sako mangemo ti tanah jao, mangemo milek lek lako sayang. Artinya, kasihan orang patokan sana, menggigil-gigil terus saja kelihatannya. Tapi, kalau kamu mau berangkat ke tanah jauh, lihat-lihatlah dalam perjalanan. Orang-orang Patokaan yang menjadi tentara KNIL atau pegawai Belanda, kemudian membalas cemoohan orang-orang Tatelu dengan nada yang sama seperti berikut ini. Memang betul orang Patokan ini sering nampak menggigil, tetapi biarpun begitu sudah sempat ia ke Belanda. Rupanya, syair balasan ini hendak mau mengatakan perjalanan lagu ini. Lagu Sayang-Sayang Sepatokan ini lagu yang sangat terkenal seantero dunia. Seperti pengalaman Riru di tahun 1950 ketika orang-orang Uni Soviet menyanyikannya. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi
dan komponis Minahasa yang terkenal yang bernama Laan Mogot pada tahun 1928 di Hilversum, Nederland. Kemudian direkam dalam piringan hitam bermerek Decca yang kemudian disebarluaskan di Indonesia dan di luar negeri. Sekarang, kedua lagu ini dimodernisir oleh Laan Mogot dan masih tetap populer, yaitu lagu O Inani Keke dan Sayang-Sayang Si Patokaan. Namun, saat ini para penikmat lagu kebanyakan tidak peduli tentang asal-usul lagu kelahiran tersebut dan arti yang dikandung dalam sebuah lagu sehingga sering disalahartikan. Misalnya saja, dalam buku terbitan Pusat Musik Liturgi di Yogyakarta yang berjudul Folk Song, kumpulan lagu rakyat untuk trio atau kor untuk vokal. Terbit tahun 1992 menyebut lagu Si Patokan ini disebut lagu yang berasal dari Ambon. Begitu pula dengan buku kumpulan terangkap lagu daerah yang disusun oleh tim Media Puspindo pada tahun 2016 yang mengartikan lagu Sayang-Sayang Si Patokan ini sebagai ungkapan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam buku itu dijelaskan bahwa lagu Si Patokan ini merupakan syair kuno yang sering disampaikan seorang ibu dari daerah Minahasa kepada anak yang sudah balik, tatkala anak itu telah diwajibkan mencari nafkahnya sendiri. Riru sendiri memberi arti lagu ini sebagai gambaran melintasnya orang-orang Minahasa tempo dulu yang menganggap menjadi manusia atau sudah sukses dalam hidup nanti kalau berstatus sebagai soldadu atau amtenar atau pegawai pemerintah Belanda. Apalagi kalau sudah merantau melewati pelabuhan Manado. Lagu Sayang-Sayang Si Patokan ini memiliki maknanya sendiri. Adapun makna dari lagu ini adalah ungkapan rasa cinta dan khawatir oleh seorang ibu kepada anaknya yang telah beranjak dewasa dan telah wajib mencari nafkahnya sendiri, biasanya anak laki-laki ya. Perasaan khawatir ini erat kaitannya dengan sebab sang anak hendak merantau. Jika dilihat lebih dalam, lirik lagu ini secara utuh mengandung doa dan motivasi. Lagunya seperti ini. Sayang-sayang si patokaan. Nah, lirik yang pertama ini, si patokan ini mengandung arti orang-orang yang termaksud dalam wilayah Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian lirik kedua yaitu Matego, tego, gorokan, sayang. Nah, di lirik kedua ini, sang ibu mulai mengisyaratkan sisi buruk dari kehidupan dengan tujuan mengingatkan dan memperlihatkan kenyataan bahwa manusia tidak bisa terhindar dari pucat dan saat terseok-seok. Apalagi jika hidup di tanah yang jauh terasa lebih berat dan berbeda dibanding hidup di tanah sendiri. Di bagian ini, ibu memperlihatkan keadaan orang yang telah kalah dan sakit, serta lebih jauh lagi adalah orang yang telah meninggal. Yang selanjutnya adalah seperti ini. Sako mangemo tanah manjau mangemo milele lako sayang. Nah, lirik ini adalah memiliki hubungan sebab dan akibat. Setelah menunjukkan sisi buruk dari kehidupan, ibu pun mulai berpesan agar anaknya tidak menghadapi hal itu dengan menganjurkan anaknya selalu berhati-hati. Jadi, arti dari lagu Sayang-Sayang Si Patokan ini adalah, wahai sayangku si patokaan, orang-orang yang pucat dan berjalan seok-seok sayang. Wahai sayangku si patokaan, orang-orang yang pucat dan berjalan terseok-seok sayang. Kemudian, jika kau pergi ke tanah yang jauh, maka pergilah dengan hati-hati sayang. Jika kau pergi ke tanah yang jauh, maka pergilah dengan hati-hati sayang. Nah, jadi seperti itu teman-teman sejarah dan makna dari lagu Sayang-Sayang Si Patokaan ini. Kemudian, cara mengajarkan lagu ini kepada anak peserta didik, yang pertama ini kita mengenalkan lagu mengenai sejarah dan makna terlebih dahulu ya. Kemudian guru memberikan contoh kepada anak-anak tanpa menggunakan iringan musik dan guru tersebut menggunakan sebuah ketukan. Contohnya seperti ini. Sayang-sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Sayang-sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Kemudian kita lanjut ke nada berikutnya.
Sako mangemo tanaman jauh, mangemo milele lako sayang. Sako mangemo tanaman jauh, mangemo milele lako sayang. Kemudian guru memberikan iringan musik dan siswa pun mengikuti lagu tersebut seperti ini. Sayang, sayang si patokaan matego, tego gorokan. Sayang, sayang, sayang si patokaan matego, tego gorokan. Sayang, sako mangemo tanaman jauh, mangemo milele lako sayang. Sako mangemo tanaman jauh, mangemo Dalam proses pembelajaran pun, guru bisa mengaitkan lagu ini dengan menggunakan alat musik seperti piano atau pianika, dan bisa juga menggunakan recorder. Nanti para siswa bisa membawa dari rumah. Selanjutnya, guru bisa memadukan dengan sebuah tarian di mana nantinya anak-anak ini bisa menghafalkan lagu ini, kemudian mereka juga bisa menghafalkan sebuah tarian dari lagu tersebut. Sayang, sayang, si patokaan matego, tego gorokan. Sayang, 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 si patokaan matego, tego gorokan. Sayang, sako mangemo tanaman jauh, mangemo milele lako. 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 Sayang. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.